Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Kapal tongkang bermuatan ribuan kubik kayu asal Sumatera Barat terdampar di pantai pesisir barat. Dua tukang las di Bandar Lampung ditangkap akibat mencuri motor konsumen. Tradisi menjelang masa tanam padi di Pringsewu, ratusan warga mengikuti lomba menangkap ikan di sawah. Sebuah kapal tongkang bermuatan ribuan kubik kayu gelondongan asal Sumatera Barat terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat. Sebagian kayu jatuh hingga hanyut ke tepi pantai. Menurut warga, kayu-kayu besar yang berserakan di pantai mengganggu aktivitas nelayan sebab menghalangi perahu untuk menepi. Para nelayan berharap mendapat kompensasi pihak perusahaan kapal tongkang tersebut. Dampaknya ya kebanyakan nelayan kan nggak bisa nginin perahu, takut posisinya karena takut kayu kalau gelombangnya jelek kan. Mayoritas kayu ini kan pada nganyut semua, takut kebentur kan gitu. Jadi kalau malam ya ditunggu, kalau laut jelek ya ditunggu. Gitu. Sudah ada bang yang merusak sampai menghantam perahu segala macam. Ya kalau pertama robohnya kayu ini dari tongkang itu ya banyak. Ada beberapa perahu yang rusak. Kapal tongkang bermuatan kayu yang terdampar di pantai pesisir barat diselidiki oleh Polda Lampung. Tongkang tersebut membawa 4.800 kubik kayu meranti dan keruing. Polisi menyelidiki legalitas kayu tersebut, apakah memiliki izin resmi atau justru dari hasil pembalakan liar. Kita sedang kerjasama dengan pihak Kementerian Perhutanan ya, untuk mengecek dokumen-dokumen yang mereka miliki, disampaikan kepada kita, apakah itu betul terregistrasi di sana atau tidak. Nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kapal tongkang bermuatan kayu asal Sumatera Barat tersebut terdampar di pantai Tanjung Setia sejak 5 Desember lalu. Tongkang terdampar akibat terdampak cuaca buruk dan baling-baling kapal tidak bisa beroperasi secara normal. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Aris Susanto melaporkan dari pesisir barat. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belabangan Pagar, Lampung Utara, Senin dini hari. Dua truk bermuatan bata ringan rusak bagian depannya akibat menabrak bagian belakang truk tangki. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat dua truk bermuatan bata sedang melaju beriringan dari arah Lampung Tengah menuju Kota Bumi. Kecelakaan dipicu saat truk paling depan menabrak truk tangki yang keluar dari rumah makan sehingga tabrakan beruntun tidak terhindarkan. Saat kejadian, truk tangki yang jadi penyebab kecelakaan langsung kabur. Kalau ininya kurang ini benar sih, kayaknya mobil itu tangki itu mau keluar. Nah, ya ini lumpur dari Lampung, dari ini ya, Bandar Jaya. Oh, dari arah Bandar Jaya. Tadi jam berapa kejadian Bang Sira? Barusan sekitar jam berapa tadi ya? Azan subuh lah, Pak. Azan subuh ya. Ada korban nggak kira-kira? Korban nggak ada, cuman luka-luka ringan aja. Siapa supirnya? Supirnya. Siapa nama supirnya informasinya? Supirnya informasinya namanya Adit. Adit. Bawa apa deh Bang? Kayaknya bawa herbal, bata herbal. Dari seberang ya. Dari Bandar Jaya? Iya, kurang tahu sih dari mananya dia bawa.
Jadi cuma satu aja korbannya? Iya. Mobil lawan di mana, Bang? Mobil lawannya kabur. Kabur ya? Nggak ada korban sama sekali ya? Nggak ada. Cuma luka-luka aja? Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa dan seluruh pengemudi truk selamat. 2 truk yang rusak dievakuasi setelah muatannya dipindah ke truk lain. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Isak tangis keluarga mewarnai rekonstruksi pembunuhan Alfian, umur 35 tahun, oleh adik iparnya di Desa Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Pringseu. Tersangka bernama Aji Dharma Saputra, umur 28 tahun. Rekonstruksi memperagakan 17 adegan. Pembunuhan bermula saat korban mendatangi rumah tersangka. Pembunuhan dipicu tersangka tersinggung dengan perkataan korban yang marah-marah. Tersangka kemudian mengejar korban dengan membawa golok dan menganiaya korban hingga tewas. Tadi untuk adegan rekon karena ini merupakan foto dari salah penuntut umum sudah kita penuhi untuk adegan dari 17 adegan dan secara material alhamdulillah sesuai dengan PR jadi 38. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 12 tahun dan himbauannya kejadian seperti ini terhadap umum kita harus benar-benar menahan emosi ya kan, jangan gegabah sehingga emosi sesaat merugikan pihak lain. Tersangka Aji ini kami kan diminta pendampingan oleh penyidik Polsek Gadingrejo ya. Jadi dalam hal ini kami aktif, tapi kepada masyarakat ya yang mengetahui tindak pidana atau peristiwa ini, mari kita kedepankan azas praduga tak bersalah. Si Aji, tersangka Aji ini nanti akan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung. Pembunuhan terhadap Alfian terjadi pada awal Oktober lalu. Korban tewas akibat menderita luka sabetan senjata tajam akibat dianiaya oleh adik iparnya. Pakaian korban dan golok milik tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Asep Syaifullah melaporkan dari Pringseu. Seorang tukang las ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Senin pagi. Tersangka bernama Rian Muhirzal ditangkap karena mencuri sepeda motor salah satu mantan konsumennya, warga Tanjung Senang, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap oleh tim reskrim Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung. Dari pengembangan lanjutan, teman tersangka bernama Dedi Arianto turut ditangkap. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap keduanya mengenali situasi rumah korban lantaran pernah bekerja memasang pagar di rumah korban. Tersangka tidak kesulitan saat mencuri motor korban sebab kunci kontaknya tertinggal di motor. Pencurian terungkap melalui sistem aplikasi pelacak lokasi atau GPS yang dipasang di sepeda motor korban. Keduanya datang ke lokasi TKP, kemudian saudara RM masuk ke dalam rumah, buka pagar masuk ke dalam rumah, dan kemudian lihat sepeda motor, kuncinya masih di situ, di bawah. Dan saudara RM ini tahu seluk atau situasi kondisi rumah karena pernah diminta bantuan untuk melakukan pengelasan terhadap pagar rumah. Jadi dia sudah tahu kondisinya, sehingga kemudian dia masuk dengan mudah, mengambil sepeda motor lalu membawanya. Beruntung bahwa ada pengawasan berlapis dari pihak pemilik rumah, baik melalui CCTV ataupun dengan GPS, sehingga cepat memudahkan kami dari pihak kepolisian untuk melakukan upaya pengungkapan. Sepeda motor yang dicuri tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk menyelidiki adanya kemungkinan korban lain. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.